Halo, selamat pagi anak-anak. Kita bertemu kembali dengan Ibu Guru di sini dalam kegiatan pembelajaran kita secara daring. Bagaimana kabar kalian? Ibu Guru berharap semua anak-anak dalam keadaan sehat ya, dan tetap semangat meskipun kita belajar dari rumah. Sebelum kita mulai kegiatan pembelajaran kita, ada baiknya kita awali dengan berdoa. Ibu Guru akan memimpin doa kita, yaitu doa Bapa kami. Ambil sikap berdoa, kita mulai. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah pada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik anak-anak, sekarang kita akan belajar dari tema 2. Kita akan belajar pengulangan materi. Nah, hari ini kita akan belajar pelajaran IPS atau Ilmu Pengetahuan Sosial. Kita lihat tujuan pembelajaran kita, bahwa siswa dapat memahami proklamasi kemerdekaan. Nah, pada pertemuan kita yang lalu, Ibu Guru sudah menjelaskan tentang perjuangan bangsa Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Nah, sekarang kita lihat skema dari pelajaran kita, bagaimana usaha-usaha bangsa Indonesia mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Nah, kita lihat. Yang pertama ada latar belakang konflik Indonesia dengan Belanda, bahwa ada beberapa penyebab daripada terjadinya konflik antara Indonesia dengan Belanda. Kemudian yang kedua itu adalah penyelesaian konflik. Konflik yang terjadi antara Indonesia dengan Belanda itu diselesaikan dengan beberapa perundingan. Nanti kita lihat penjelasannya. Kemudian skema yang ketiga, peran dunia internasional. Kemudian yang selanjutnya adalah peristiwa heroik. Peristiwa heroik ini yang terjadi di beberapa daerah di Indonesia. Kemudian yang terakhir kita lihat faktor-faktor yang menyebabkan Belanda keluar dari Indonesia. Kita lihat yang pertama, latar belakang konflik Indonesia dengan Belanda. Nah, kekalahan Jepang pada Perang Dunia Kedua mengakibatkan Jepang harus menyerahkan Indonesia pada sekutu, sehingga menyebabkan konflik. Karena yang pertama, kedatangan Afnei diboncengi oleh Nika. Yang kedua, Belanda melakukan blokade ekonomi. Kemudian yang ketiga, Belanda ingin berkuasa kembali di Indonesia. Dan yang terakhir, munculnya kolonialisme Belanda di Indonesia. Kita lihat, di sini ada video tentang kedatangan Afni bersama Nika. Kita lihat ya, anak-anak, mari kita saksikan.
Ya, itulah tadi video kedatangan Afne ke bersama dengan Nika. Nah, dari video tadi menceritakan bahwa masuknya tentara sekutu Inggris dan tentara Nika Belanda di pelabuhan Tanjung Priuk, Jakarta pada bulan September tahun 1945. Misi pertama adalah membebaskan para tentara Belanda dari tawanan Jepang, memulangkan tentara Jepang ke negerinya, dan mempertahankan keadaan status quo sebelum Hindia Belanda diserahkan kembali kepada Belanda. Karena itu tentara Belanda ikut dengan tentara Inggris ke Indonesia. Ternyata setelah sampai di Jakarta atau di Indonesia, mereka terkejut karena Indonesia telah menyatakan proklamasi kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945. Keadaan Indonesia tidak lagi sama saat Belanda ditaklukkan oleh Jepang pada tahun 1942. Dalam rekaman tersebut, nampak tentara Inggris membebaskan tawanan orang-orang Belanda dari kampung tahanan Jepang. Kemudian kita lihat skema yang selanjutnya, yaitu penyelesaian konflik Indonesia dengan Belanda. Nah, penyelesaian konflik Indonesia dengan Belanda dilakukan dengan berbagai proses, yaitu yang pertama penyelesaiannya secara diplomasi, ya. Kemudian antara Indonesia dengan Belanda melakukan pertemuan yang diwakili oleh Insinyur Soekarno dari Indonesia dan Van Mook dari Belanda. Kemudian dilakukan juga pertemuan antara Sultan Syahrir dengan Van Mook, yaitu antara wakil dari Indonesia dengan Belanda. Dan kemudian dilakukan juga penyelesaian konflik antara Indonesia dengan Belanda secara perundingan, ya, namanya perundingan Hooge-Valuwe. Kemudian dilakukan juga perundingan-perundingan antara perundingan Linggarjati. Kemudian setelah perjanjian atau perundingan Linggarjati, dilakukan agresi militer Belanda pertama. Kemudian setelah itu dilakukan perundingan Renville. Setelah perundingan Renville tidak berhasil dalam perundingan Renville, kemudian dilanjutkan dengan agresi militer Belanda kedua. Dan perundingan Roem-Royen, yang terakhir konferensi Meja Bundar. Nah, kita lihat peran internasional, dunia internasional. Di sini antara Indonesia dengan Belanda diselesaikan oleh peranan organisasi internasional, yaitu PBB. Untuk menyelesaikan masalah Indonesia dengan Belanda, maka PBB membentuk KTN atau Komisi Tiga Negara, yaitu antara Australia yang dipilih oleh Indonesia, kemudian Belgia dipilih oleh Belanda, dan Amerika Serikat yang dipilih oleh Australia dan Belgia. Kemudian setelah itu dilakukan konferensi Asia di New Delhi. Ya, dalam konferensi ini dia dihadiri oleh beberapa negara, ya, diantaranya negara Pakistan, Afghanistan, Sri Lanka, Lebanon, Syria, Irak, Burma, dan India. Nah, negara pertama yang mengakui kedaulatan Indonesia itu adalah negara Amerika, Inggris, Mesir, lalu diikuti oleh negara-negara lainnya. Nah, demikianlah pembelajaran jarak jauh kita hari ini. Ibu berharap apa yang sudah kita pelajari hari ini dapat berguna untuk masa depan dan dapat menambah wawasan dan pengetahuan kalian ya. Tetap bersemangat belajar. Tuhan selalu memberkati kita. Sebelum Ibu tutup kegiatan video penjelasan ini, kita tutup dengan doa Salam Maria. Ibu akan pimpin doa kita.
kita mulai. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik anak-anak, sekian dulu pertemuan kita. Semoga apa yang sudah kalian pelajari hari ini dan Ibu sampaikan dapat bermanfaat. Terima kasih, tetap semangat dan salam sehat.